Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bakal menjelaskan tentang Porter 5 Competitive Forces, Porter Value Chain, dan juga BMC. Yang pertama itu adalah Porter 5 Forces Model. Ini bisa digunakan untuk bisnis yang besar maupun kecil, dan bisnis yang sudah berjalan maupun baru akan dimulai. Yang pertama ini setiap bagiannya itu memiliki nilai analisis yang mewakili faktor-faktor pendukung sebuah bisnis. Yang pertama ada bargaining power of buyer atau buyer power. Pada sisi ini akan fokus pada analisis pembeli. Pembeli tentu saja pasti akan memegang peranan besar dalam kegiatan jual dan beli. Lalu adapun juga bargaining power of supplier atau supplier power, hampir mirip kayak buyer power, tapi pada sisi ini itu menganalisis pada sisi suppliernya. Ada bahan baku atau raw material yang mungkin bisa dibeli dengan supplier mana aja. Kerjasama dengan supplier tertentu dengan harga yang berbeda dari pasarannya, karena produksinya skala besar. Lalu yang ketiga itu ada trade of new entrants. Ini menganalisis kepada awareness. New entrants ini yang dimaksud adalah individu atau kelompok yang membuat bisnis sama seperti yang sudah ada. Lalu yang keempat ini ada trade of substitute product or service. Itu lebih ke menganalisis tentang pengganti atau substitute dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Pengganti itu adalah barang atau jasa yang berbeda tetapi dapat mengisi ketidakhadiran barang atau jasa utama yang dibutuhkan. Lalu yang terakhir itu ada rivalry among existing kompetitor. Analisis ini sudah dilihat dari skopnya yang lebih ke dibatasi. Dalam sebuah pasar pasti ada beberapa produk atau jasa sejenis yang bersaing mendapatkan pelanggan. Di bab yang kedua, pembahasan yang kedua itu adalah Porter Value Chain. Nah, value chain analysis ini adalah proses di mana sebuah perusahaan mengidentifikasi kegiatan utama dan bantuan untuk ya menambah nilai produk, kemudian menganalisisnya untuk mengurangi biaya atau meningkatkan diferensiasi. Lalu Porter Value Chain ini berfokus pada sistem dan bagaimana input bisa diubah menjadi output yang dibeli oleh konsumen. Nah, yang pertama ini adalah primary activity. Nah, primary activity ini adalah kegiatan utama untuk yang berhubungan langsung dengan pencapaian fisik. Nah, di dalam primary activity ini ada inbound logistik, ada operation, ada outbound logistik, ada marketing sales, dan juga ada service. Dan yang kedua itu adalah support activity. Nah, support activity ini apa? Kegiatan ini itu lebih mendukung ke fungsi utamanya gitu. Dapat berperan dalam setiap kegiatan utama, misalnya pengadaan atau mendukung operasi dengan kegiatan tertentu, tetapi juga mendukung pemasaran dan penjualan dengan kegiatan lain. Nah, di dalam support activity ini ada empat macam, yaitu adalah procurement atau purchasing, lalu ada human resource management, ada technological development, dan juga infrastructure. Nah, ini ada beberapa langkah-langkahnya yang harus dilalui, yaitu adalah langkah-langkahnya adalah untuk bisa mendapatkan keuntungan, ya, perusahaan untuk bisa mendapatkan keuntungan kayak cost advantage. Nah, yang pertama itu adalah harus identifikasi dulu kegiatan utamanya dan dukungan perusahaannya. Lalu yang kedua adalah menetapkan kepentingan relatif dari setiap kegiatan dalam total biaya produk. Lalu yang ketiga itu mengidentifikasi biaya-biaya untuk setiap kegiatannya. Yang keempat itu adalah mengidentifikasi hubungan antara kegiatan, dan yang kelima itu adalah mengidentifikasi peluang untuk mengurangi biayanya. Lalu, untuk pembahasan yang terakhir itu adalah BMC, Business Model Canvas. Eh, Seperti pada kanvas yang sudah ditampilkan sekarang ini, Business Model Canvas ini sendiri memiliki 9 bagian, yaitu adalah Key Partnership, Key Resource, Key Activity, Value Proposition, Channels, Customer Segment, Customer Relationship, Cost Structure, dan juga Revenue Stream. Pada bagian customer terdapat 3C, yaitu adalah customer segment, channels, dan juga customer relationship. Nah, pada customer segment itu, pebisnis dituntut untuk mengetahui dan dari segmentasi mana saja customer yang ingin mereka targetkan.
Lalu yang kedua itu adalah channels. Unsur ini sendiri merupakan bagian untuk menyampaikan manfaat atau tentang produk yang ditawarkan pada customer segment yang telah dipilih. Nah, yang ketiga itu adalah customer relationship. Pentingnya menjaga relasi untuk customer yang telah ditargetkan oleh pebisnis karena akan menentukan seberapa baik pelayanan yang kita berikan kepada mereka. Lalu adapun juga pada bagian infrastructure itu ada 3 key, yaitu adalah key partnership, key resource, dan juga key activity. Key resource itu adalah pebisnis dituntut untuk menentukan sumber daya yang mereka akan pilih, seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia. Lalu ada juga pada key partnership, pebisnis ini harus bisa memilih distributor atau vendor. Nah, yang terakhir itu ada key activity. Nah, key activity ini meliputi seluruh kegiatan yang harus dilakukan oleh pebisnis untuk menunjang brand. Nah, yang terakhir, bagian terakhir itu adalah bagian finance. Nah, finance ini ada revenue stream dan juga cost structure. Nah, revenue stream ini mencakup langkah-langkah yang penting untuk memanfaatkan biaya-biaya dan pendapatan. Lalu pada bagian cost structure itu merupakan pengelolaan uang yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi sekian dari saya Iram Fauzi dan juga Muhammad Zafron. Ini adalah penjelasannya. Terima kasih.